Get him, boys. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Afterburn, sebuah film action petualangan berlatar dunia pasca-apokaliptik yang penuh dengan perburuan harta karun, pengkhianatan, dan peperangan. Di dunia ini, peradaban manusia telah berubah total setelah bumi dihantam suar matahari raksasa yang melumpuhkan hampir seluruh teknologi modern. Banyak kota besar hancur, pemerintahan runtuh, dan berbagai wilayah kini dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata yang saling berebut kekuasaan. Dan tanpa membuang waktu lagi, inilah alur cerita film Afterburn. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pria botak bernama Jack. Ia adalah seorang mantan tentara yang kini bekerja sebagai pemburu harta karun. Hasil temuannya kemudian ia barter dengan barang-barang yang ia butuhkan karena di dunia ini uang sudah tidak lagi berlaku. Kali ini Jack sedang menjalankan misi untuk mengambil sebuah biola yang dulunya dimiliki oleh seseorang yang sangat terkenal pada masanya. Di sini juga kita diperlihatkan kecerdasan Jack saat berhasil membuka berangkas tempat biola tersebut disimpan. Namun setelah berhasil mendapatkan biola tersebut, sekelompok geng tiba-tiba memasuki gedung karena melihat motor Jack yang terparkir di luar. Tanpa membuang waktu, Jack langsung melawan mereka. Dengan kemampuannya, ia berhasil menumbangkan seluruh anggota geng tersebut termasuk pemimpinnya. Get him, boys. Kini Jack pun pergi mengantarkan biola tersebut kepada seseorang penguasa di wilayah itu yang dikenal sebagai Raja August. Setelah biola itu diserahkan, asisten Raja August kembali menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jack. Sebagai imbalannya, Jack dijanjikan sebuah kapal yang selama ini menjadi impiannya. Namun tanpa berpikir lama, Jack langsung menolak tawaran tersebut dan memilih meninggalkan tempat itu. Across the channel? Oh, nice doing business with you. If I wanted a fresh start, I wouldn't shoot myself in the head to get it. But disease and warlords and... Oh, thanks. It was nice seeing you, though. Disinilah kita diperlihatkan bahwa Jack tinggal di sebuah kapal yang cukup besar bersama anjing peliharaannya. Keesokan harinya, saat Jack sedang menikmati mimpinya, ia tiba-tiba dibangunkan oleh salah satu anak buah Raja August yang terkena jebakan. Ia pun diminta untuk segera menemui Raja August, dan sesampainya di sana, August kembali menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jack, yaitu mengambil lukisan Mona Lisa yang berada di Paris. Negara yang pertama kali dilanda kekacauan. Sebagai imbalannya, Jack akan mendapatkan kapal impiannya sekaligus sebuah gelar. He's an agent of chaos. And you see yourself differently. This is not a job I wanted. You'll be a free man, Jake. And what would I be hunting down for you this time? Mona. The Mona Lisa? In all her motherfucking... Kini Jack pun berangkat menggunakan pesawat milik Raja August yang diterbangkan oleh pilot pribadinya. Pesawat tersebut tampak sudah tua dan dipenuhi lubang bekas tembakan, membuat penerbangan mereka terasa cukup mengkhawatirkan. Di tengah perjalanan, kita juga mengetahui bahwa Jack ternyata takut ketinggian. Hal itu terlihat dari tingkah lakunya yang terus terlihat gugup selama berada di dalam pesawat. Alright, here we go. From the parachute just in case. Yeah. Bukan hanya itu, ternyata ini juga merupakan pertama kalinya Jack menggunakan parasut. Tak lama kemudian, pesawat mereka tiba-tiba ditembaki. Tanpa punya banyak pilihan, Jack pun langsung melompat keluar dari pesawat menggunakan parasut. Dude, I'm gonna fly us down to 4,000 feet and you're gonna have to jump. Red card, right?
Jack pun akhirnya berhasil mendarat dengan selamat, namun belum lama menginjakkan kaki di daratan, sebuah tank baja tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Beruntung, orang-orang suruhan Raja August yang berada di negara tersebut segera datang membantu Jack. Mereka kemudian memberitahukan lokasi tujuan yang harus didatangi untuk menjalankan misinya. Disinilah kita diperlihatkan dengan bebenguknya si Polkop, seorang kriminal kejam yang kini menguasai wilayah tersebut. Kekejamannya langsung terlihat ketika ia menghabisi lawan main caturnya sendiri hanya karena orang itu ternyata tidak bisa bermain catur. Tak lama kemudian, tangan kanan Polkop datang dan memberitahukan bahwa ada orang asing bernama Jack yang baru saja memasuki wilayah kekuasaannya. Plane an hour ago. What kind? Single bro. Get word out to every gang. Let's get the train ready. Kembali lagi ke Jack yang kini sudah berada di lokasi untuk bertemu dengan seruhan Raja August. Namun sebelum sempat bertemu, ia justru berpapasan dengan beberapa anak buah Polkop. Tak ingin identitas dan misinya terbongkar, Jack pun langsung menghajar mereka semua. Drop the bag. Dead man. Dan inilah Drea, wanita yang akan memandu Jack selama menjalankan misi tersebut. Di tengah perjalanan, mereka berhasil melewati rombongan Polkop, namun tanpa mereka sadari, salah satu anak buah Polkop sempat melihat keberadaan mereka. Jack dan Drea kemudian mendatangi rekan mereka yang lain, yaitu seorang pendeta. Di sana Jack diberi sebuah mobil anti peluru untuk membantu menjalankan misinya. Namun saat Jack sedang diobati, anak buah Polkop tiba-tiba datang menyerbu tempat itu. Demi memberi kesempatan Jack dan Drea untuk melarikan diri, sang pendeta pun mengorbankan dirinya sendiri. In your courage. Now the whole factory and reach the eastern road. Good evening, gentlemen. Sang pendeta pun akhirnya tewas demi menyelamatkan mereka. Kini, Jack dan Drea menjadi buronan anak buah Polkop dan terus dikejar-kejar tanpa henti. Bahkan, sebuah tank baja juga ikut diterjunkan untuk memburu mereka. Namun beruntung, Jack berhasil menghindari setiap tembakan yang dilancarkan oleh tank tersebut. How many tanks does this guy have? Singkat cerita, keesokan harinya Shin berlari memperlihatkan salah satu anak buah Polkop yang gagal menangkap Jack dan Drea. Ia kemudian melaporkan arah pelarian mereka berdua kepada Polkop. Namun setelah memberikan informasi tersebut, anak buah itu justru langsung dihabisi oleh Polkop. Bastard. And a girl. East. Anything else? No. Sedangkan Jack dan Drea akhirnya sampai di lokasi tujuan. Di sana Drea mulai merasa tidak tenang karena wilayah tersebut dikuasai oleh para kriminal kejam, bahkan sebagian dari mereka adalah kanibal. Saat mereka menelusuri tempat itu, ternyata barang yang mereka cari sudah lebih dulu dipindahkan dari lokasi tersebut. Oh, merde. We're too late. They tried to defend it. Where'd you get that map? The base commander's apartment. General Stefan Mato. Let's look around. Mereka berdua pun mulai mencari petunjuk lain di ruangan milik seorang jenderal. Tak lama kemudian, Jack berhasil menemukannya saat sedang memecahkan teka-teki tersebut. Ia akhirnya berhasil mengetahui lokasi barang yang mereka cari. Namun di saat yang bersamaan, para kanibal mulai berdatangan. Sebelum melarikan diri, Jack terlebih dahulu memasang sebuah jebakan dan inilah yang terjadi. Voilà. Simserov. Let's move. Jack, I'm serious. We've gotta go.
Tak lama kemudian, Polkop bersama anak buahnya akhirnya tiba di lokasi setelah Jack dan Drea berhasil melarikan diri. Di sana mereka menemukan sidik jari yang tertinggal pada peta. Dari petunjuk tersebut, Polkop akhirnya mengetahui tujuan berikutnya yang akan didatangi oleh Jack dan Drea. We're going to sail the route to the bridge. Understood. Singkat cerita, Jack dan Drea akhirnya sampai di lokasi tujuan. Di sana, Jack harus masuk ke dalam sebuah bunker, namun arus listrik di tempat itu masih menyala. Sehingga kipas besar di dalam ventilasi terus berputar dan membuatnya sulit untuk dilewati. Karena itu, Drea memutuskan menghancurkan panel surya agar aliran listrik terputus sementara Jack bersiap memasuki ventilasi. Namun baru saja memulai, tali yang digunakan Jack tiba-tiba mulai putus. Beruntung listrik padam tepat saat Jack terjatuh. Kini Jack terpaksa harus menyelam tanpa menggunakan peralatan apapun. Saat napasnya mulai menipis, pintu akses ventilasi yang menjadi jalan keluarnya justru terkunci. Beruntung, dengan sisa tenaganya, Jack berhasil membuka pintu tersebut dan akhirnya keluar ke permukaan untuk menghirup napas lega. Disinilah Jack benar-benar merasa kecewa. Ia mengira benda yang selama ini dicarinya adalah lukisan Mona Lisa, namun kenyataannya yang ia temukan justru sebuah bom atom yang dihiasi lukisan Mona Lisa. Merasa telah tertipu dan misinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Jack pun kecewa berat dan langsung meninggalkan tempat itu. In case the Red Army didn't stop in Manchuria. August gets the bomb and you get everything else. August doesn't want You this. had a choice. You could have kept me out of it. Jake, wait! You see the Volkovs of this world, they win. They win anyway. Jake! Ketika Jack sudah pergi, Drea bersama orang-orangnya mulai memindahkan bom atom tersebut. Namun tiba-tiba Polkop bersama pasukannya datang dan langsung menembaki mereka secara membabi buta. Akibat serangan itu, bom atom beserta alat pemicunya berhasil direbut dan dibawa kabur oleh Polkop. Isn't it funny? Jack yang awalnya berniat pergi tiba-tiba teringat dengan kapal yang dijanjikan oleh Raja August. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke lokasi tersebut. Namun sesampainya di sana, ia mendapati orang-orang yang sebelumnya berada di tempat itu sudah tergeletak tak bernyawa. Beruntung, Drea ternyata masih hidup. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bunker. You're right, it was pointless. But we gotta get that bomb back. It's Big too enough to blow up a tank, right? What about a train? Kini Jack dan Drea pun menyusun rencana untuk merebut kembali pemicu bom atom dari tangan Polkop. Bukan hanya itu, mereka juga berencana meledakkan jembatan yang akan dilalui oleh rombongan Polkop. Dalam rencana tersebut, Jack bertugas menyusup diam-diam ke dalam kereta untuk mengambil pemicu bom atom, sementara itu Drea akan memasang bom di jembatan sebelum rombongan Polkop melintas. We're gonna have a small window of opportunity. We gotta get ahead of them. Yeah. Jack pun menghabisi setiap anak buah Polkop yang menghalangi jalannya dari gerbong ke gerbong. Hingga akhirnya ia harus berhadapan dengan tangan kanan Polkop dalam pertarungan sengit. Namun pertarungan itu tidak berlangsung lama. Berkat kecerdikannya, Jack berhasil menjadikan tangan kanan Polkop sebagai tameng hidup.
Jack dan Volkov pun akhirnya saling berhadapan dalam pertarungan terakhir, namun ternyata Volkov tidak sehebat yang Jack bayangkan. Sedikit demi sedikit, Jack berhasil menyudutkannya hingga Volkov tidak lagi memiliki ruang untuk melawan. Di saat yang bersamaan, jembatan yang sebelumnya telah dipasangi bom oleh Drea akhirnya meledak, memutus jalur pelarian rombongan Volkov. To be your league. Not August assassin. Setelah kereta terjun ke jurang, Jack ternyata masih berhasil selamat. Bahkan, ia juga berhasil merebut kembali pemicu bom atom tersebut. Keesokan harinya, Jack menemui Raja August untuk menyerahkan pemicu bom yang telah berhasil ia dapatkan. Sesuai dengan janjinya, August pun memberikan kapal impian Jack sebagai imbalan atas keberhasilannya menyelesaikan misi tersebut. No, I just hope you're not one of them. Enjoy your little boat. Film pun ditutup dengan Jack yang akhirnya mendapatkan kehidupan yang selama ini ia inginkan. Kini ia hidup dengan tenang di tengah lautan menggunakan kapal impiannya, ditemani oleh seorang wanita yaitu Drea yang memilih untuk tetap bersamanya. Dan disinilah cerita film Afterburn pun berakhir. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah di dunia yang sudah hancur sekalipun, keserakahan tetap menjadi musuh terbesar bagi manusia. Sedangkan keberanian dan kepedulian kepada orang lain adalah hal yang membuat seseorang tetap layak disebut manusia. Ingat, dunia boleh hancur, teknologi boleh musnah, tetapi manusia tetap punya pilihan. Apakah akan hidup demi keserakahan atau berjuang demi melakukan hal yang benar?